kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Salam jemaat yang dikasih Tuhan. Kita patut bersyukur karena sore hari ini kita masih dipertemukan kembali di dalam ibadah persekutuan doa online. Sebelum kita memulai persekutuan doa kita, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk menaikkan satu pujian yang berjudul Oleh Karena Kemurahan-Mu. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Bapak Ibu, pujian yang barusan kita naikkan mengingatkan kita bahwa kita ada sampai hari ini itu karena berkat anugerah dan kemurahan Tuhan. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan pada sore hari ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menaikkan satu pujian penolong hidupku. Saat ku dalam kesesatan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku.
Sore hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel 28 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. Lalu berkatalah Akis kepada Daud, "Ketahuilah baik-baik bahwa engkau beserta orang-orangmu harus maju berperang bersama-sama dengan aku dalam tentara." Jawab Daud kepada Akis, "Baik, engkau akan tahu apa yang dapat diperbuat hambamu ini." Lalu Akis berkata kepada Daud, "Sebab itu aku mengangkat engkau menjadi pengawalku sendiri sampai selama-lamanya." Adapun Samuel sudah mati, seluruh orang Israel sudah meratapi dia, dan mereka telah menguburkan dia di Rama, di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Orang Filistin itu berkumpul lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, "Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya." Para pegawainya menjawab dia, "Di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah." Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, "Cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu." Tetapi perempuan itu menjawabnya, "Tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku?" Lalu bersumpahlah Saul kepadanya, "Demi Tuhan," katanya, "demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini." Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, "Siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu?" Jawabnya, "Panggillah Samuel supaya muncul kepadaku." Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, "Mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul." Maka berbicaralah raja kepadanya, "Janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat?" Perempuan itu menjawab Saul, "Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi." Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, "Bagaimana rupanya?" Jawabnya, "Ada seorang tua muncul berselubungkan jubah." Maka taulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, "Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul?" Kata Saul, "Aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantara nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat." Lalu berbicaralah Samuel, "Mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu? Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas Amalek, itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu hari ini." Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang akan membaca, merenungkan, dan juga menghidupinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita akan merenungkan satu tema tentang boleh tidak. Boleh tidak
Pasti kita tidak asing lagi dengan pertanyaan ini. Semua pasti pernah mempertanyakannya karena ada banyak alasan yang membuat saya dan Bapak Ibu bertanya boleh tidak. Contohnya pasti boleh tidak saya ke gereja, boleh tidak saya makan ini, boleh tidak saya pergi ke sini, dan masih banyak lagi pertanyaan yang mengundang kita membuat suatu pertanyaan boleh tidak. Namun pada sore hari ini kita akan fokus tentang boleh tidak kita mencari pertolongan di luar Tuhan. Bapak Ibu, saya menjumpai ada banyak orang Kristen yang hidupnya ternyata masih menghidupi kehidupan yang lama. Ternyata ketika mereka diperhadapkan dengan pergumulan, kesulitan, musibah dan sebagainya, dia mulai mencondongkan hatinya untuk mencari pertolongan di luar Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang pergi ke dukun, pergi ke orang pintar, pergi ke Gunung Kawi, pergi ke paranormal dan sebagainya. Nah, pertanyaannya di dalam Alkitab atau sesuai dengan firman Tuhan, boleh tidak orang Kristen mencari pertolongan di luar Tuhan? Untuk kita tahu jawabannya sore hari ini, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk belajar dari kisah seorang tokoh yang sangat terkenal, seorang raja terkenal di dalam Alkitab, yaitu Raja Saul. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, 1 Samuel 28 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-18 yang kita baca ini mengisahkan tentang Raja Saul yang hidupnya menyimpang dari jalan Tuhan. Di ayat 4 hingga ayatnya yang ke-6 dikatakan bahwa ketika Saul melihat tentara Filistin, hatinya menjadi takut dan gemetar. Ini adalah suatu ketakutan yang sangat luar biasa disertai dengan gemetar. Lalu ia bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawabnya. Akhirnya, karena tidak ada jawaban dari Tuhan, atau dia tidak bisa menunggu jawaban dari Tuhan, dia mulai mencari jawaban di luar Tuhan. Dia memanggil seorang perempuan pemanggil arwah. Padahal kita tahu Bapak Ibu, di ayat-ayat sebelumnya, Saul sudah membasmi atau menyingkirkan para pemanggil arwah, penyihir, dan penenung, kemudian dukun dan sebagainya. Tetapi kenapa malah sekarang dia mencari seorang penenung baginya? Di ayat 6 dikatakan bahwa ketika Saul bertanya kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawabnya lagi. Tuhan tidak memberikan pertolongan kepada Saul. Di sini kita melihat bahwa karena dia merasa tidak ada pertolongan dari Tuhan, karena merasa Tuhan tidak menjawab apa yang dia butuhkan, dia merasa Tuhan sudah meninggalkan dia, sehingga dia memanggil seorang perempuan pemanggil arwah, atau kalau hari ini kita sering dengan dukun, kemudian orang pintar dan sebagainya. Saul memanggil seorang perempuan pemanggil arwah ini untuk memanggil arwahnya Saul. Nah, yang jadi pertanyaan bagi kita, kenapa Tuhan itu tidak menjawab doa-doa Saul, atau mengapa Tuhan tidak memberikan pertolongan kepada Saul ketika dia sedang membutuhkan? Bapak Ibu, kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, di pasal 13, dikatakan bahwa Saul memang hidupnya sudah tidak taat kepada Allah. Bapak Ibu bisa baca nanti di pasal 13, dia tidak taat kepada Allah karena dia tidak sabar untuk menunggu Samuel datang, sehingga dia sendiri yang memberikan korban persembahan kepada Allah.
dan itu menimbulkan murka Allah. Dari situlah karena ketidaktaatan Raja Saul, Allah undur daripadanya. Allah tidak lagi menyertainya. Allah tidak lagi memberikan pertolongan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Saul tidak mau belajar dari kesalahannya. Dia tidak mau bertobat dan memperbaiki hidupnya ketika dia sudah ditegur oleh Samuel di pasal 13, di mana dia tidak taat kepada Allah, dia melanggar perintah Allah. Dia tidak bertobat dan memperbaiki hidupnya. Malah di pasal 28 dia mencari pertolongan di luar Tuhan. Sehingga di ayat 16 Samuel atau arwah Samuel yang disebutkan di situ menegaskan kepada Saul bahwa Allah sudah undur diri daripadanya. Allah sudah jadi musuh Samuel. Jadi untuk apa dia memanggil arwah Samuel? Tidak ada gunanya. Karena Allah sendiri sudah undur daripadanya. Allah sudah tidak lagi mau menolongnya. Sehingga tidak heran Bapak Ibu ketika Raja Saul datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, Tuhan tidak lagi menjawabnya. Tuhan tidak lagi peduli kepadanya. Tuhan tidak lagi memberikan pertolongan kepada Saul. Karena keberdosaannya, karena kebodohannya yang dilakukan oleh Raja Saul, Allah meninggalkan Raja Saul, bahkan menjadi musuh Raja Saul karena ketidaktaatannya dan karena sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dosa membuat manusia jatuh ke dalam maut. Dosa membuat manusia jauh dari Allah. Dosa membuat manusia menjadi musuh Allah. Karena keberdosaan Saul, dia tidak lagi disertai Allah. Karena keberdosaannya, dia menjadi musuh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kisah Raja Saul kita belajar satu hal, bahwa pertolongan di luar Tuhan tidak mendatangkan kebaikan, tetapi murka Allah. Mungkin ketika Bapak Ibu cari orang pintar, cari dukun, atau cari orang hebat yang di luar Tuhan, itu memberikan Bapak Ibu kesuksesan, jawaban yang Anda butuhkan, tetapi itu bersifat sementara. Terlebih lagi pertolongan di luar Tuhan yang berhubungan dengan kuasa kegelapan, itu tidak menguntungkan Bapak Ibu Saudara. Itu hanya memberikan kepuasan sementara, pertolongan yang sementara, kenikmatan yang sementara, tetapi berakhir dengan murka Allah yang mendatangkan kebinasaan bagi Bapak Ibu Saudara. Untuk itu, mari kita belajar hari ini. Apapun yang kita alami hari ini, pergumulan, sakit penyakit, kehilangan pekerjaan, kerugian dalam usaha, tidak ada pendapatan, seakan Tuhan tidak ada bersama kita, seakan Tuhan tidak peduli. Bapak Ibu, itu sepenuhnya tidak benar. Di dalam Ibrani 13 ayat 5, Tuhan berjanji Dia akan memelihara kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Untuk itu peganglah janjinya dan percayalah. Ketika hari ini doa Bapak Ibu belum dijawab, mungkin itu bukan yang terbaik untuk Bapak Ibu. Atau mungkin belum waktunya. Kita diajarkan untuk bersabar dan menunggu jawaban Tuhan. Atau doa yang kita naikkan tidak berkenan sehingga Tuhan tidak mau menjawabnya. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Mari kita tetap mencari pertolongan di dalam Tuhan. Mari kita percaya kepada Kristus yang telah mati bagi kita, yang memberikan kemenangan dan keselamatan bagi kita yang kekal. Dia mati di kayu salib supaya kita mengandalkan Dia. Dia adalah gunung batu, keselamatan dan pertolongan kita.
keselamatan dan pertolongan yang diberikan kepada kita adalah kekal. Untuk itu, pegang janjinya dan tetap teguh di dalam iman pengharapan di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk renungan sore hari ini yang mengingatkan kami semua untuk tetap mengandalkan Tuhan, tetap mencari pertolongan di dalam Tuhan. Karena pertolongan di luar Tuhan hanyalah pertolongan sementara yang mendatangkan murka Tuhan. Tolong kami ya Bapa untuk tetap setia, tetap memiliki iman yang teguh, pengharapan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman pada sore hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita akan menaikkan pokok doa syafaat kita. Yang pertama kita akan berdoa untuk jemaat yang sedang sakit dan yang sedang lemah tubuh dalam masa pemulihan. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang hidup, di dalam nama Putramu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, penyakit dan juga lemah tubuh. Ada Bapak Chandra Surya, Ibu Suprapti, Bapak Heri Cahyanto, Ibu Ishak, dan juga Bapak Iswahyudi di dalam masa pemulihannya. Tuhan yang akan tolong, Tuhan yang akan pulihkan dan sembuhkan. Kami juga berdoa untuk Ibu Suratman, Ibu Ari Mandang, Bapak Edi Suhartono dan Ibu Hetrik Jemaat Dono Mulya. Tuhan kami juga berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menyembuhkan dan memulihkan sakit penyakit mereka, baik melalui obat-obatan, perawatan medis, makanan, minuman, istirahat yang cukup boleh menjadi alat Tuhan untuk memulihkan dan menyembuhkan mereka. Dan kami juga berdoa secara khusus berikan mereka hati yang sukacita, damai, sejahtera di dalam melewati hari-hari mereka. Biarlah di dalam pergumulan yang mereka hadapi dengan berbagai sakit penyakit, mereka tetap bersandar di dalam Tuhan. Mereka tetap mencari pertolongan di dalam Tuhan dan mereka tetap setia mengikut Tuhan sampai akhir. Terima kasih ya Bapa, kami percaya dengan kuat kuasa-Mu Engkau memelihara dan memulihkan, menyembuhkan mereka. Amin. Yang kedua, kita akan berdoa untuk pergumulan jemaat sehari-hari dan juga untuk jemaat yang sedang hamil, yaitu Ibu Intan, istri dari Pak Edo, dan juga Ibu Rizda. Kiranya ibu dan anak yang ada dalam kandungan diberikan kesehatan. Mari kita berdoa. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Secara khusus mereka sedang bergumul dalam sandang pangan, mencari pekerjaan, kebutuhan hidup, pendidikan anak dan sebagainya. Tuhan yang akan tolong, Tuhan yang akan cukupkan mereka. Yang kehilangan pekerjaan, Tuhan yang akan berikan sesuai dengan kehendak Tuhan yang terjadi, yang mengalami kemerosotan ekonomi, kerugian, Tuhan yang akan pulihkan mereka. Dan kami juga berdoa cukupkan semua kebutuhan yang jemaat-Mu sedang butuhkan ya Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pergumulan pribadi baik dalam rumah tangga, keluarga, di dalam pekerjaan, dalam bermasyarakat sosial. Tuhan juga yang menolong menyelesaikan dengan baik. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Ibu Intan dan juga Ibu Rizda yang sedang hamil. Biarlah Tuhan juga menjaga, memelihara ibu dan bayi yang dalam kandungan. Kiranya mereka tetap di dalam perlindungan Tuhan dalam keadaan yang sehat. Mereka boleh melahirkan dengan sehat, ibu dan anaknya juga sehat Tuhan. Dan biarlah mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Yang ketiga, kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita, secara khusus dalam kebijakan pemerintah, kemudian para medis, para penderita COVID. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami juga datang menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami, secara khusus untuk kebijakan-kebijakan pemerintah, program yang dirancangkan, yang sedang dilaksanakan, secara khusus program vaksinasi yang sedang berjalan. Kiranya boleh
diterima oleh masyarakat dengan baik, sehingga rakyat Indonesia pun boleh divaksin secara merata dan boleh memberikan daya tahan tubuh yang sehat bagi rakyat Indonesia sehingga dapat mengurangi virus COVID-19 tersebut. Tuhan, kami juga berdoa untuk keamanan bangsa kami juga, Tuhan, yang tolong kiranya aparat keamanan boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan hati takut akan Tuhan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia, sehingga rakyat Indonesia di sini boleh mengalami keamanan, Tuhan. Untuk bidang pendidikan, bangunan, ekonomi, semua juga kami serahkan ke dalam pimpinan-Mu. Kiranya ekonomi Indonesia pun boleh dipulihkan, karena kami tahu, Tuhan, Indonesia memiliki banyak hutang yang begitu banyak untuk menyejahterakan rakyat. Biarlah Tuhan juga yang tolong, kiranya hutang-hutang Indonesia pun boleh ditutup atau boleh diselesaikan, Tuhan. Dan juga berdoa untuk pendidikan, kiranya Tuhan juga memberkati, karena pendidikan dilakukan masih secara online dan ini memang banyak yang tidak bisa mengikuti dengan baik, secara khusus orang-orang yang tidak memiliki HP, internet dan sebagainya. Tentu mereka kesusahan, tapi biarlah pendidikan di Indonesia pun boleh dijalankan dengan baik, sehingga rakyat Indonesia secara khusus anak-anak boleh menerima pendidikan dengan baik. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam pimpinan-Mu. Kiranya Engkau yang melawat bangsa kami, biarlah Engkau memulihkan bangsa kami, secara khusus generasi muda bangsa kami, biarlah mereka boleh menjadi generasi yang takut akan Tuhan, yang punya prinsip kesatuan yaitu Pancasila, sehingga boleh terjadi keamanan kesejahteraan di Indonesia. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Sekolah Pelita Kasih dan juga Jemaat PI Donomulyo. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan untuk Sekolah Pelita Kasih yang boleh Tuhan pelihara hingga saat ini. Tuhan, kami menyerahkan secara khusus untuk dana operasional yang dibutuhkan, kiranya Tuhan juga yang mencukupkan. Kemudian kebutuhan sumber daya manusia, guru-guru, Tuhan juga yang akan berkati. Kiranya guru-guru di sini boleh mendidik, mengajar anak-anak-Mu dengan takut akan Tuhan, memberikan nilai-nilai yang disiplin, yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga anak-anak-Mu di sini boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati semua staf karyawan yang ada, biarlah Tuhan juga yang terus memberkati semuanya. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa menyerahkan untuk PI Donomulyo. Tuhan juga berkati jemaat-Mu di sana, biarlah mereka tetap setia di dalam mengikut Kristus Tuhan, dan juga mereka boleh mengalami pertumbuhan dewasa secara rohani. Berkati juga hamba Tuhan yang melayani di sana, berkati beliau, biarlah berikan hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, sehingga PI Donomulyo boleh maju, berkembang, sehingga nanti boleh menjadi gereja yang mandiri. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah persekutuan doa kita. Sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku.